Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati MPD selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Yulianti, NPM 1713 03 10 14. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan kuis online mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut dan mengapa? Baiklah, saya sependapat dengan pernyataan tersebut bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan tentunya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelektual, dan juga skill. Pendidikan merupakan proses untuk mencetak generasi penerus bangsa. Seperti kita ketahui bahwa kemajuan suatu bangsa di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang itu ditentukan oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Nah, generasi muda yang berkualitas ini diciptakan atau dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas pula. Oleh karena itu, pendidikan menjadi modal yang mutlak yang harus dimiliki oleh generasi muda, bukan hanya untuk menambah wawasan, melainkan juga dituntut untuk dapat berpikir dengan lebih baik, sehingga para generasi muda dapat memimpin suatu negara dengan lebih baik pula. Generasi muda akan menjadi benteng pertahanan negara, menjadi garda terdepan untuk kelangsungan sebuah bangsa. Bagaimana mungkin sebuah negara dapat dikatakan maju jika sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya dan para generasi muda, para pengganti penerus sebelumnya tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak berintelektual, dan tidak memiliki skill yang baik, maka sebuah negara tersebut tidak akan dapat dikatakan baik. Itulah mengapa pendidikan merupakan satu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga sangat penting sekali untuk menunjang masa depan, terutama pada era modernisasi seperti sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih. Jika kita tidak mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak menguasai dan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita tidak dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena hampir semua pekerjaan yang ada pada zaman sekarang itu membutuhkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaan yang kedua yaitu, ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial dan politik. Yang kelima, kemampuan skill atau kecakapan hidup seseorang seiring dengan jenjang pendidikan meningkat. Nah, sesuai dengan kelima indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita yang sekarang? Baiklah, menurut pendapat saya, dari kelima indikator tersebut masih ada yang relevan dengan kondisi sekarang dan ada juga yang tidak relevan. Yang pertama yaitu, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Indikator yang pertama ini menurut saya tidak relevan dengan kondisi yang sekarang, karena menurut pendapat saya, untuk seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu memerlukan cukup biaya, dan bagi sebagian masyarakat yang tidak mempunyai ekonomi yang cukup, maka ia akan kesulitan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi walaupun dirinya mempunyai mutu yang baik untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, di kondisi sekarang ini banyak lulusan
Sudah banyak lulusan yang bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tapi tidak bisa menjamin dirinya untuk meningkatkan mutu dan kualitas diri melalui pendidikan yang telah ia jalani. Selain itu juga, seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi tidak dapat dikatakan dapat meningkatkan keberhasilan pendidikan, karena pendidikan tidak hanya bisa ditempuh melalui pendidikan formal, melainkan bisa melalui informal. Yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Menurut saya, indikator yang ini sesuai dengan kondisi yang sekarang dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Karena dalam memperoleh pekerjaan itu membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika seorang tidak berhasil dalam pendidikannya, maka ia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Tapi jika seorang itu mempunyai mutu dan skill yang baik yang ia peroleh dari pendidikan yang telah ia tempuh, maka ia akan mudah untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Menurut saya ini tidak relevan dengan kondisi yang sekarang, karena memang benar tujuan utama seseorang untuk melakukan pendidikan atau menempuh pendidikan adalah agar untuk meningkatkan ekonominya, dan juga bisa manfaat ekonomi diukur, manfaat pendidikan bisa kita ukur melalui besarnya penghasilan. Namun keberhasilan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang, karena ada juga keberhasilan pendidikan yang dilihat dari nilai sosial yang kita peroleh. Misalkan seorang guru yang mendapat gaji atau penghasilan yang rendah tidak menjamin ia tidak berhasil dalam pendidikannya, karena bisa jadi seorang berhasil dalam pendidikan tapi tidak memperoleh gaji atau penghasilan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Nah, indikator yang ini relevan dengan kondisi kita yang sekarang, karena seperti kita ketahui, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Mengapa demikian? Karena banyak sekarang orang yang cerdas tapi tidak memiliki perilaku yang baik dalam konteks sosial, budaya, maupun politik, maka ya dikatakan gagal. Dia tidak memiliki pendidikan yang baik. Karena banyak orang yang cerdas tapi dia melakukan korupsi, terus melakukan kejahatan yang tidak sesuai, padahal dia berpendidikan. Nah, maka oleh karena itu pendidikan tidak hanya dikatakan berhasil melalui tingkat intelektual, tetapi juga melalui sikap perilaku seseorang dalam konteks sosial, budaya, maupun politik. Yang kelima, kemampuan skill atau kecakapan hidup seseorang seiring dengan jenjang pendidikan meningkat. Saya setuju dengan hal ini karena indikator ini relevan dengan kondisi kita yang sekarang. Mengapa? Karena dengan adanya pendidikan tentu saja akan meningkatkan kemampuan skill dari diri seseorang seiring dengan jenjang pendidikan yang semakin meningkat. Jika seseorang telah menempuh jenjang pendidikan yang semakin meningkat tapi dia tidak memiliki kemampuan atau skill yang meningkat pula, maka dapat dikatakan ia telah gagal dalam melaksanakan pendidikannya. Baiklah, sekian jawaban dari kuis ekonomi pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.